Saya dari kelompok 2, kelas saya 05 Sake 020. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Vina Sulistiawati. Saya dari kelas 05 SAK 020. Saya dari kelompok 2 Sistem Informasi Manajemen. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang sistem informasi, organisasi, dan strategi. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Vina Sulistiawati dan Adi Jafar Sidik. Pada pertemuan ini akan dibahas mengenai hubungan timbal balik antara organisasi dan sistem informasi, disruptive technologies, dampak sistem informasi bagi organisasi dan bisnis suatu perusahaan, serta tujuan strategi bisnis dari sistem informasi. Yang pertama, hubungan organisasi dan sistem informasi. Organisasi adalah struktur sosial yang mengambil sumber daya dari lingkungan untuk diproses menjadi produk atau jasa. Ciri-ciri dari suatu organisasi bisnis yaitu 1. Memiliki proses bisnis yang rutin, 2. Memiliki politik organisasi, 3. Memiliki budaya organisasi, 4. Memiliki lingkungan organisasi. Yang kedua, cara kerja dasar organisasi. Lingkungan menyediakan modal dan tenaga kerja merupakan faktor utama produksi. Modal dan tenaga kerja ini adalah sebagai input organisasi. Lalu organisasi mengubah masukan ini menjadi produk atau jasa sebagai proses produksi. Produk atau jasa ini sebagai output organisasi. Sistem informasi dan organisasi saling mempengaruhi satu sama lain. Sistem informasi dikembangkan untuk melayani kepentingan perusahaan. Hubungan timbal balik antara teknologi informasi dan organisasi sangat kompleks. Beberapa faktor yang mempengaruhi interaksi timbal balik tersebut adalah 1. Lingkungan perusahaan, 2. Proses bisnis, 3. Struktur organisasi, 4. Politik perusahaan, 5. Budaya, 6. Keputusan dari manajemen. Yang ketiga, fitur organisasi. Semua organisasi modern memiliki fitur atau karakteristik tertentu. Fitur organisasi termasuk proses bisnis, budaya organisasi, politik organisasi, lingkungan sekitarnya, struktur, tujuan, konstituen, dan gaya kepemimpinan. Yang keempat, disruptive innovation. Salah satu kunci sukses bagi setiap bisnis adalah mampu menghasilkan ide-ide baru untuk menjaga operasi, produk, dan layanan tetap segar. Proses membawa ide-ide tersebut ke realitas disebut innovation. Namun, disruptive innovation adalah salah satu langkah yang lebih jauh. Menurut Christensen, bahwa disruptive innovation adalah produk atau layanan baru yang memberikan kesederhanaan, kenyamanan, dan keterjangkauan dan menggantikan produk dan layanan yang sudah mapan di pasar sehingga mengganggu pusat atau industri yang sudah mapan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang kelima, dampak sistem informasi bagi organisasi dan bisnis perusahaan. Dengan adanya teknologi informasi, jumlah manajer tingkat menengah dan staf bagian administrasi dapat dikurangi karena tugas-tugas mereka dapat digantikan oleh teknologi informasi. Dampak pada organisasi dan perilaku. Yang pertama itu IT Plan Organization. Contohnya, setelah mengimplementasikan aplikasi komputer, organisasi akan membutuhkan lebih sedikit manajer karena satu manajer dapat mengelola banyak hal dengan menggunakan aplikasi. Ya, dampak yang kedua itu post-industrial organization, menunjukkan bahwa pekerja profesional cenderung self managing sehingga proses pengambilan keputusan menjadi tidak harus terpusat. Pengetahuan dan informasi tersebar lebih luas di seluruh tingkat perusahaan. Dampak yang ketiga itu resistance to change, resistensi atas perubahan. Implementasi sistem informasi baru berpotensi mengubah berbagai hal di organisasi seperti struktur organisasi, proses bisnis, budaya, dan strategi. Maka sering timbul resistensi ketika diperkenalkan. Next. Hal-hal yang berpengaruh pada desain sistem informasi. Yang pertama itu lingkungan organisasi, yang kedua struktur organisasi, hierarki, spesialisasi, dan proses bisnis. Yang ketiga, budaya dan politik organisasi. Yang keempat, jenis organisasi dan gaya kepemimpinan.
Yang kelima, kelompok utama dipengaruhi sistem dan akan menggunakan sistem. Yang keenam, jenis-jenis tugas, keputusan, dan proses bisnis. Solusi sistem informasi yang tidak sesuai atribut organisasi akan mendapatkan banyak masalah karena ketidaksesuaian. Next. Yang keenam itu tujuan strategi bisnis dari sistem informasi. Nah, di sini ada 6 strategi bisnis. Yang pertama itu Operation Excellence. Untuk mencapai profitabilitas yang lebih tinggi, bisnis harus terus berusaha meningkatkan efisiensi. Yang kedua, New Product Service dan Business Model. SI dan TI adalah alat utama yang memungkinkan perusahaan untuk menciptakan produk dan layanan baru serta model bisnis yang lebih baru. Customer dan supplier engagement. Ketika bisnis benar-benar mengenal pelanggannya dan melayaninya dengan baik, pelanggan akan kembali dan membeli lagi. Yang keempat itu improved decision making. SI dan TI telah memungkinkan semua tingkat manajemen dapat menggunakan data real time saat membuat keputusan. Comparative adaptation. Ketika perusahaan mencapai satu atau lebih dari tujuan operasional bisnis seperti yang di atas, yang keempat itu ada operational excellence, new product, service dan business model, customer supply intimacy, dan improved decision making. Kemungkinan perusahaan telah mencapai keunggulan kompetitif. Yang keenam itu survival. Agar tenggelam oleh pesaing, perusahaan harus berinvestasi dalam SI dan TI.